Humanisme Islam untuk Peradaban Dunia. Bertempat di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Senin 4 November 2024, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar didampingi Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf meluncurkan sebuah lembaga yang bernama Institute for Humanitarian Islam. Lembaga ini akan dipimpin oleh Yakut Khalil Qoumas, Menteri Agama Republik Indonesia era Presiden Joko Widodo. Lembaga yang baru dibentuk ini semakin melengkapi lembaga-lembaga lain yang memberi perhatian serius pada isu-isu kemanusiaan universal. Secara khusus, bagaimana mengajukan visi kemanusiaan Islam untuk peradaban dunia. Ini semakin menarik di tengah berbagai masalah-masalah kemanusiaan yang dihadapi dunia. Lembaga ini hadir melalui berbagai program dan inisiasi seperti dialog dan aksi untuk kemanusiaan universal. Masalah-masalah kemanusiaan yang dihadapi dunia saat ini tentu masih berkutat soal ketidakpastian pangan dan air bersih, konflik berkepanjangan yang mengancam populasi umat manusia, disparitas sosial dan negara, dan sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh umat manusia dewasa ini. Keterlibatan lembaga-lembaga internasional termasuk di dalamnya LSM Internasional dan terakhir diharapkan lembaga yang didirikan di Jakarta ini turut memberi andil besar dalam rehabilitasi masalah-masalah kemanusiaan dunia saat ini. Tentu kehadiran lembaga yang nantinya akan dipimpin oleh Gus Yakut perlu diapresiasi, sebab lembaga ini sangat penting di tengah keragaman bahasa, agama, dan budaya di negeri ini. Meski berbeda tapi hidup terjalin harmonis, sehingga ini merupakan modal yang sangat memadai untuk diperkenalkan ke dunia internasional. Kisah pengalaman keberhasilan Indonesia ini cukup berharga untuk diperkenalkan, disumbangkan ke tengah-tengah masyarakat internasional dengan harapan semoga menjadi inspirasi untuk menemukan jalan keluar dari berbagai masalah, harap Gus Yahya. Menteri Agama Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar saat peluncuran mengapresiasi lahirnya lembaga yang dipimpin oleh Yakut Khalil Qoumas atau Gus Yakut. Ini karena menurutnya semakin banyak lembaga yang concern dalam masalah kemanusiaan akan semakin memperkokoh dan memperkuat kualitas indeks keberagaman dan kemanusiaan bagi bangsa Indonesia. Peluncuran lembaga kemanusiaan ini mengingatkan akan ajaran Islam secara mendalam yang menekankan kasih sayang, empati, dan tanggung jawab terhadap sesama. Institut ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dengan menyediakan platform untuk pendidikan, dialog, dan kolaborasi. Kami berharap untuk memberdayakan individu dan komunitas dalam upaya kemanusiaan yang berakar pada nilai-nilai Islam, ujar Gus Yakut. Melalui lembaga ini, Gus Yakut mengajak semua pihak untuk mengurangi penderitaan, mempromosikan keadilan, dan membangun jembatan pemahaman antar berbagai komunitas. Komitmen kami terhadap keunggulan dan inklusivitas akan menjadi panduan dalam setiap langkah yang kami ambil, katanya. Landasan teologis. Humanisme Islam adalah pendekatan dalam Islam yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam sejarahnya, konsep humanisme ini tercermin dalam ajaran Islam yang menghargai akal, ilmu pengetahuan, dan kontribusi untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Humanisme Islam menawarkan cara pandang yang menghargai kemanusiaan dan menempatkan kemaslahatan serta keadilan sebagai tujuan dalam berinteraksi dan membangun peradaban. Tentu, cara pandang ini mesti diperkuat dengan landasan teologis sehingga tidak disalahkaprahi oleh banyak kalangan soal peristilahan humanisme Islam. Tentu saja jika ditelisik lebih dalam, sejatinya landasan teologis humanisme Islam berdasarkan pada ajaran-ajaran fundamental dalam Al-Quran, hadis, serta pemikiran ulama dan filosof muslim klasik yang menekankan pentingnya kemanusiaan, akhlak, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Misalnya merajuk kepada prinsip Islam atau fondasi Islam yakni tauhid,
Maka konsep ini tidak hanya terkait dengan keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga mengandung makna bahwa setiap manusia adalah ciptaannya sehingga memiliki nilai dan martabat yang sama terhadapnya. Tauhid mendorong umat muslim untuk memperlakukan manusia lain dengan adil dan hormat sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dalam Al-Quran, manusia disebut sebagai khalifah atau wakil di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan, perdamaian, dan keadilan di dunia. Peran khalifah menuntut manusia untuk bertindak secara etis, menghormati hak-hak orang lain, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Karena mereka bertanggung jawab tidak hanya kepada sesama tetapi juga kepada Allah. Islam juga memberi penekanan pentingnya penghargaan terhadap martabat kemanusiaan atau karomah al-insaniyah. Dalam konteks ini Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dengan martabat yang tinggi. Quran Surah Al-Isra. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat yang tidak boleh direndahkan. Prinsip ini menjadi dasar bagi humanisme Islam yang menuntut umat muslim untuk menghormati hak asasi manusia, melindungi kaum lemah, dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam praksis kehidupan, ajaran Islam mendorong umatnya untuk terlibat secara aktif dalam aksi mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Quran Surah Ali Imran. Dalam konteks aksi ini, umat Islam diharapkan dapat mendorong kebaikan yang berkaitan dengan kemanusiaan seperti keadilan sosial, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama. Prinsip ini mendorong kemanusiaan untuk bekerja menuju masyarakat yang damai, adil, dan penuh kasih sayang. Sementara itu, Islam merupakan ajaran agama yang memiliki visi rahmatan lil alamin, atau dalam Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, menekankan bahwa ajaran Islam hadir untuk membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua makhluk, bukan hanya bagi umat Islam saja. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam harus membawa kebaikan universal yang melintasi batas-batas agama, budaya, dan bangsa. Hal ini mendorong umat Islam untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan secara inklusif dan universal. Al-Quran secara jelas mengajarkan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Quran Surah An-Nisa. Keadilan tidak hanya berarti adil dalam hukum, tetapi juga adil dalam hubungan antar manusia, sosial, ekonomi, dan politik. Keadilan adalah nilai utama dalam humanisme Islam, di mana setiap manusia berhak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Sumbangan untuk dunia. Pendekatan humanisme Islam memiliki potensi besar untuk membangun peradaban dunia yang lebih inklusif dan harmonis karena ia mampu antara lain menghargai kemajemukan. Dalam konteks ini, humanisme Islam mengajarkan bahwa keberagaman adalah bagian dari kehendak Tuhan. Islam menghargai perbedaan latar belakang, keyakinan, dan budaya, serta menekankan pentingnya hidup dalam damai dengan semua umat manusia. Prinsip ini sangat relevan dalam era globalisasi yang menuntut masyarakat dunia untuk saling memahami dan menghormati. Di sisi lain, humanisme Islam juga mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Dalam arti ini, Islam memiliki ajaran kuat tentang keadilan sosial dan perlakuan yang setara bagi semua orang, terlepas dari etnis, agama, atau gender. Ini sesuai dengan nilai-nilai universal yang penting dalam mengatasi berbagai masalah global seperti diskriminasi, kemiskinan, dan eksploitasi. Di tengah berbagai permasalahan dunia, antara lain yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, humanisme Islam juga dapat menjadi tawaran karena dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan intelektual. Di masa lalu, khususnya di era keemasan Islam, peradaban Islam dikenal karena kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Konsep humanisme Islam memandang pencarian ilmu sebagai ibadah sehingga dapat mendorong kemajuan sains dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia. Humanisme Islam tidak hanya mementingkan aspek fisik dan material, tetapi juga kesejahteraan spiritual. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam hubungan sosial dan politik, humanisme Islam dapat memberikan perspektif yang holistik untuk menghadapi masalah-masalah global, termasuk krisis lingkungan dan konflik sosial.
Signifikansi humanisme Islam yang dapat ditawarkan ke panggung dunia antara lain adalah visi Islam itu sendiri sebagai agama rahmat yang mengajarkan perdamaian dan menghormati hak asasi manusia. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, humanisme Islam dapat menjadi landasan bagi gerakan perdamaian dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat global yang penuh dengan ketegangan dan konflik. Dari Indonesia untuk peradaban dunia, kiranya inilah yang penting dilakukan oleh lembaga yang diinisiasi oleh PBNU. Dari sini kita dapat berharap bahwa praktik keislaman yang humanis di negara ini dapat membawa perubahan baru dalam tatanan yang lebih luas. Seraya pada saat bersamaan tidak mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh negeri ini. Semoga